Pada tahun-tahun terakhir dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, keadaan kaum muslimin semakin sulit. Kaum Quraisy terus menentang ajaran Islam. Banyak sahabat disiksa, dihina, bahkan diusir hanya karena mempertahankan keimanan mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri tetap berdakwah dengan sabar, meskipun penolakan datang dari berbagai arah. Di tengah beratnya perjuangan itu, Nabi SAW tidak pernah berhenti berharap akan datangnya pertolongan dari Allah. Setiap musim haji, beliau mendatangi para kabilah yang datang ke Mekah untuk memperkenalkan Islam. Nabi berharap ada suatu kaum yang mau menerima dakwah beliau dan melindungi kaum muslimin. Pada suatu musim haji, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang dari Yastrib, kota yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Mereka berasal dari suku Khazraj. Saat itu, Yastrib sedang dilanda konflik panjang antara suku Aus dan Khazraj. Kehidupan mereka penuh peperangan dan permusuhan. Mereka sebenarnya menginginkan perdamaian dan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan mereka. Ketika Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam kepada 6 orang tersebut, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka juga teringat bahwa kaum Yahudi di Yastrib sering mengatakan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman. Karena itu, mereka berkata satu sama lain agar jangan sampai kaum Yahudi lebih dulu mengikuti nabi tersebut. Akhirnya, ke-6 orang itu menerima Islam dan berjanji akan menyampaikan ajaran Nabi kepada masyarakat Yastrib setelah mereka pulang. Setahun kemudian, pada tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang dari Yastrib menemui Nabi Muhammad SAW secara rahasia di sebuah tempat bernama Aqobah di dekat Mina. Pertemuan itu berlangsung pada malam hari agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Dalam suasana yang tenang dan penuh harapan, mereka menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga melakukan baiat atau janji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Isi janji itu bukan tentang peperangan, melainkan tentang keimanan dan akhlak. Mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berdusta, dan tidak akan durhaka kepada Nabi dalam perkara kebaikan. Baiat ini kemudian dikenal dengan nama Baiat Aqobah pertama. Baiat tersebut menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah Islam. Untuk pertama kalinya, ada sekelompok orang dari luar Mekah yang siap menerima Islam dengan hati yang terbuka. Setelah baiat itu, Nabi Muhammad SAW mengirim seorang sahabat muda yang cerdas dan lembut akhlaknya, yaitu Mus'ab bin Umair, ke Yastrib. Tugasnya adalah mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam kepada masyarakat di sana. Mus'ab bin Umair ini berdakwah dengan penuh kesabaran. Sedikit demi sedikit, Islam mulai berkembang di Yastrib. Banyak tokoh penting yang akhirnya masuk Islam. Rumah-rumah penduduk mulai dipenuhi lantunan ayat Al-Quran. Persaudaraan dan kedamaian yang dulu sulit didapatkan perlahan mulai tumbuh. Peristiwa Baiat Aqobah pertama ini menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam di Madinah. Dari sinilah jalan menuju hijrah Nabi Muhammad SAW mulai terbuka. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa kesabaran dalam berdakwah akhirnya akan datang pertolongan dari Allah. Karena itulah, Baiat Aqobah pertama bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi sebuah titik penting yang mengubah perjalanan dalam sejarah Islam.